Shalom teman-teman, sebelum melakukan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-39 yang berbunyi, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini yang dimaksud oleh ayat ini adalah kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri itu apa sih? Mengasihi sesama manusia adalah kita mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita, yaitu dengan cara mendoakan ataupun berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, di sini mengasihi sesama itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Karena kita harus mengasihi setiap orang, bukan cuma mengasihi orang-orang tertentu. Karena mengasihi orang itu lebih gampang ketika kita mengasihi orang yang kita kenal ataupun orang yang dekat sama kita atau orang yang baik dengan kita. Tetapi apabila orang itu nggak berbuat baik kepada kita ataupun malah jahat kepada kita, apakah kita bisa mengasihi mereka? Nah, itu pun menjadi hal yang sulit bagi kita untuk mengasihi mereka. Oleh sebab dari itu, di ayat ini ditulis, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini artinya kita harus mengasihi semua orang, meskipun orang itu berbuat baik kepada kita maupun berbuat jahat kepada kita. Nah, terus contohnya kita mengasihi orang lain itu seperti apa? Mungkin dengan berbuat baik, membantu, menolong, atau apapun itu. Cuman, kalau kita nggak bisa membantu atau menolong, cara paling sederhananya ialah mendoakan dia. Nah, yang merasa mengasihi sesamanya, itu harusnya kita mendoakan. Jadi semisal nih aku punya teman di sekolah, ya aku harus doain temanku satu-satu semuanya di sekolah. Ataupun semisal kelamaan gitu, kita doain satu-satu, ya kita bilang, Tuhan berkatilah teman-temanku, bawa aja semua, misalnya satu kelas ataupun satu sekolah. Itu sudah bentuk kita mengasihi sesama kita. Nah, otomatis kita sudah melaksanakan perintah Tuhan yang kedua. Nah, di sini yang menjadi bagian tersulit adalah ketika kita mengasihi sesama kita yang berbuat jahat kepada kita. Nah, maksudnya gimana itu? Misalnya ini kita harus di sini kan tertulis kita harus mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Nah, otomatis misalnya aku harus mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada aku. Berarti mau nggak mau aku harus mendoakan dia. Cara paling sederhananya untuk mengasihi dia. Meskipun aku belum bisa nolong ataupun bantu karena kita nggak tahu kan apa yang dia perlukan. Seenggaknya cara sederhananya kita mendoakan dia. Nah, tapi bagiku tuh berat. Karena apa? Karena orang itu jahat sama aku. Ya masa aku harus doain dia? Nah, itu cara pikir yang harusnya kurang tepat. Yang tepat adalah meskipun dia berbuat jahat kepada kita, nggak baik sama kita, ataupun menjengkelkan kita, tapi kita harus tetap berbuat baik ke dia. Ya, harus tetap mengasihi dia seperti yang diperintahkan Tuhan pada Matius 22 ayat yang ke-39 ini. Nah, terus setelah kita mengasihi dia, gimana kalau dia tetap nggak mengasihi kita? Itu kan menjadi urusannya dia kepada Tuhan. Nah, tapi seenggaknya kita sudah berbuat apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga nggak mungkin aku punya kekuatan ataupun kesabaran yang bagus untuk bisa sampai mendoakan dia. Nah, caranya gimana? Ya kita tetap sebelum kita mendoakan sesama kita juga harus berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, minta kekuatan, minta kesabaran, minta hikmat untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi kita nggak sendirian mengasihi sesama kita, melainkan kita juga dibantu Tuhan untuk diberikan hati yang kuat dalam mengasihi sesama kita. Mungkin cukup sekian renungan pada hari ini. Pada intinya kita harus tetap mengasihi sesama kita apapun yang terjadi, meskipun mereka
jahat, baik, ataupun apapun itu. Pokoknya kita harus tetap mengasihi sesama kita. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghibur yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk hidup selalu sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.